Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para muslimin dan muslimat rahimakumullah, para pecinta ngaji online, bapak-bapak majelis taklim, ibu-ibu majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit, bumi, berikut segala isinya diciptakan oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang mengurus semua yang ada di langit, di bumi, dan semua yang ada di antaranya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita jadi manusia. Padahal bisa saja kan Allah menciptakan kita jadi pohon, Pak, binatang atau jin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mengaruniakan kita hidayah menjadi Islam. Bisa saja kan kita, Bu, jadi orang kafir, dolimin, Yahudi, tapi Allah yang memberikan hidayah kita jadi muslim. Alhamdulillah Bapak Ibu. Dan segala puji bagi Allah yang memberikan taufik kita mau belajar agama. Karena banyak juga Islam yang tidak begitu peduli kepada ilmu agama, sehingga kita tidak merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman, karena semuanya harus pakai ilmu. Dan segala puji bagi Allah yang memberikan keselamatan perjalanan, sehingga kita masih bisa duduk bersama-sama di sini. Segala puji bagi Allah yang membuat kita bisa terbuka pikiran kita dan hati kita. Karena walaupun di sini kalau terus tidur, terus sibuk main HP dan sebagainya, bukannya tidak boleh main HP, tapi jangan terlalu banyak main HP. Kita harus batasi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setiap orang, bapak-bapak, ibu ingin bahagia. Islam tidak Islam, tua, muda, laki, semuanya ingin bahagia. Tapi tidak semua orang tahu kunci bahagia. Banyak yang bahagianya seperti foto Morgana, sepertinya akan bahagia, Bu, tapi tidak ketemu jalan bahagianya. Bahkan ada yang sampai tua tidak tahu apa itu bahagia, sampai menderitanya seumur-umur. Disangka nikah bekal bahagia, justru suami sumber penderitaan. Ada juga yang bapak-bapak menderita oleh istrinya, ya. Minta anak, ternyata sepanjang hidupnya sengsara oleh anak. Jadi di mana kebahagiaan itu? Tadinya ingin bisnis, tapi bisnis yang bikin sengsara, capek terus dengan bisnisnya. Tadinya waktu merasa wajahnya cakep tuh bahagia, tapi ternyata wajah ini yang bikin sengsara. Pengen cakep terus, pengen muda terus, tapi tidak bisa tua, menjadi keriput, beruban kalau ada umur. Jadi di mana bahagia? Di mana bahagia, hadirin? Ada yang tahu? Apa syaratnya bahagia? Bapak-bapak yang tahu? Ada berapa? Ada? Oh, nggak ada yang tahu. Raga-raga. Perasaan biasanya ibu-ibu, bapak-bapak lebih tahu tuh apa kunci bahagia tuh. Syarat bahagia itu, bapak itu kalau ingin tahu, satu, iman. Yang dua, amal soleh. Jadi kalau kurang bahagia artinya apa, Bapak Ibu? Kurang iman dan kurang benar amalnya, ya. Kurang benar, kurang berkualitas amalnya.
Ada yang sholat kita tapi tidak bahagia. Kenapa? Karena sholatnya tidak berkualitas. Kalau sholatnya berkualitas, dia akan bahagia. Apakah ada suami yang bisa selalu membahagiakan istrinya, Bu? Ada nggak? Oh, ada, tapi sedikit. Nah, kenapa sedikit? Karena suami itu pasti punya kekurangan dan kesalahan. Jadi suami itu bagi ibu-ibu apa tuh? Coba sebagai apa? Bisa ditanya, bisa dijawab? Hah? Kalau ingin bahagia, itu pasti ibu-ibu lebih tahu bagaimana supaya ibu itu bahagia. Suami itu sebagai apa? Sebagai ladang amal soleh. Kalau ibu menjadikan suami sebagai ladang amal, ibu bahagia menjadi kalau kelebihan suami itu menjadi amal buat ibu semua. Ibu membantunya bersabar, itu dapat pahala sama. Istri bapak juga ladang amal. Kelebihan istri, kelebihan ini adalah kelebihan kebaikannya, bukan kelebihan yang lainnya. Bapak bersyukur, bapak dapat pahala dan istri pasti punya kekurangan. Bapak bersabar dan terus membantu memperbaikinya, bapak dapat pahala. Tapi saya sudah nasihatin 20 tahun gak rubah-rubah. 20 tahun tidak berkurang pahalanya di sisi Allah, Bapak Ibu. Anak sebagai apa? Anak kalau di keluarga sebagai apa, Bapak Ibu? Kalau ada yang tahu silakan jawab, Ibu. Sebagai ladang amal juga sama. Belum tentu anak juga sesuai dengan harapan kita. Sampai kapan kita ngebantu anak jadi soleh? Sampai kita mati, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tapi anak saya belum soleh. Terus saja, karena yang menyolehkan kan bukan kita, hadirin. Yang menyolehkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tugasnya hanya menjadi orang tua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadi orang yang takwa, nanti salah satu hadiahnya adalah anaknya disolehkan oleh Allah. Kita sering ingin anak baik, kita jadi baik tidak? Banyak yang anaknya dimasukkan ke tahfidz Quran bagus, tapi tetap aja bapaknya Iqra jilid 2 nggak ada peningkatan. Kita melarang anak main HP, tapi ibu terus main HP. Belanja terus. Tiap hari kiriman datang, JNA, CTA. Ya itu biarin aja. Mudah-mudahan dengan begitu istri kita menjadi bahagia. Terus apa ciri orang yang iman dan amalnya kurang? Ada 3. Yang selalu cemas dengan yang belum terjadi. Khas ini ya, yang ngarang aja hidupnya. Ribet dengan yang belum terjadi. Padahal belum. Tapi penderitaannya sudah dari sekarang. Seperti mau pensiun. Sekarang cicilan belum lunas, kreditin belum beres, anak belum tamat sekolah, rumah belum punya, menderita. Padahal pensiunnya 3 tahun lagi contohnya. Padahal sangat boleh jadi bulan depan meninggal. Kan kita tidak ada yang tahu umurnya. Ibu, bapak cemas. Ibu cemas lihat suami. Lihat anak cemas. Karena kurang yakin bahwa Allah yang bisa menjamin menolongnya. Yang kedua, yang lalu dibawa-bawa terus. Sedih, kecewa, sakit hati.
Nyesal terus yang lalu itu, menghantui, padahal yang lalu sudahlah berlalu, yang lewat sudah lewat, tidak bisa diapa-apain lagi. Duh, coba kalau suami saya masih hidup, gimana, kan udah dikubur, udah meninggal. Dulu 20 tahun yang lalu dia nipu saya. Kenapa 20 tahun diingat-ingat? Nggak bisa selesai, hadirin. Yang lalu sudahlah berlalu. Yang akan datang bikin cemas karena kurangnya yakin ke Allah. Yang lalu bikin gelisah, sakit hati karena kurangnya ridho dengan takdir. Yang sedang di jalan ini capek, sakit hati, jengkel, riweuh aja, riweuh, ribet. Terus dari pagi bangun, tidur, badan segala terasa, dikutukin badannya sendiri. Mau makan bosan, mau makan nggak mau makan, nggak ada yang sehat. Mau berangkat macet, sekarang udah kacau ini Cilegon kan. Lihat TV berita nggak ada yang benar. Lihat yang mau kampanye, cuma ngomong aja, terus ngomong, ngegerutu sendiri. Aneh kan? Dia merusak sendiri hidupnya dengan diri sendiri. Pernah ada enggak yang seperti itu, ngomel, mengeluh, mencela, ngerasa salah, padahal ada yang nggak bagus dalam dirinya, yang ngomongnya itu tidak enak. Mungkin kita pernah dengar, pasti udah tahu bahwa itu suaranya suara sendiri, yang didengar itu dia sendiri. Kenapa orang bisa kurang? Karena penyebabnya minimal dua. Satu, lemah. Masa kita harus mengeluh, tidak bosen, nggak akan jengkel, ya? Kita aja nggak usah mengeluh pada diri sendiri. Pernah dengar nggak ibu-ibu yang selalu menggerutu, mengomel, mencela diri saya sendiri? Jadi nggak ada yang bagus. Pernah dengar nggak yang suka begitu, Bu? Yang ngomongnya tuh nggak enak aja. Pernah dengar nggak? Jelas tidak suaranya? Jelas suaranya sendiri kan? Iya, nggak ribut. Ya suara siapa lagi yang paling sering dengar? Ya kan Mbak, Bu? Ya suara sendiri lah. Nah, kenapa orang itu bisa kurang iman? Penyebabnya minimal dua. Satu, lemah. Nggak ada yang ingat ini pengajian. Masa tiap pengajian diulang-ulang? Tapi saya kan tidak boleh mengeluh, hadirin. Nggak bosen ngasih tahu ibu, nggak akan jengkel, sok baik. Kalau ibu bapak nggak ingat juga. Tugas saya mah bukan minterin bapak ibu. Tugas saya mah cuma fadzakir innama anta mudzakir, mengingatkan bapak hadirin semuanya. Jadi gimana? Minimal dua. Ada yang membuat kita iman tidak naik-naik, hadirin. Kenapa rajin pengajian yang berubahnya cuma seragam? Mengapa rajin pengajian yang meningkat adalah cicilan? Nah, ini penyebabnya. Satu, lemah pemahaman agamanya. Bukan lemah ilmunya, Pak, Bu. Lemah pemahamannya. Ilmu ada, tapi belum tentu paham. Hadirin hafal ayat kursi? Paham artinya? Nah, itu aja sih. Ya, nggak usah malu-malu, nggak usah nunduk-nunduk, ya. Tahu, maaf, Bapak Ibu rajin sholat? Oh, rajin. Paham kenapa rajin? Oh, itu dia, kata Ustadz nggak paham. Oh, itu jadi nggak usah diperdebatkan, semua juga lemah kita memahami segala hal itu. Karena antara tahu dan paham itu beda.
Tahu Mike Tyson? Paham karakter beliau? Tidak. Kan bukan suami ibu-ibu. Bapak-bapak juga nggak paham, kan belum pernah ditonjok sama Mike Tyson. Tahu kuda? Tahu? Paham berkuda? Dari tahu ke paham itu beda level. Kalau tahu itu informatif, kalau paham itu belajar dengan niat dan dengan cara yang sungguh-sungguh. Jadi ada yang datang tahu tapi belum tentu untuk paham. Effortnya, usahanya, perjuangannya beda hadirin. Antara tahu dan paham itu. Bisa terbayang nggak? Banyak di rumah tangga nih tidak nyaman karena apa? Karena tahu kelakuan suaminya tapi tidak berusaha memahaminya. Kenapa suaminya begini? Oh, latar belakangnya ternyata suami saya trauma mendengar suara kentut misalnya. Misal ini, misal. Ya ternyata orang kan mempunyai trauma masing-masing kan? Dipahami, dipelajari. Ada yang punya pembantu baru, khadim baru. Coba isi baknya, kata ke pembantunya. Terus masuk aja kan, pembantu masuk ke baknya. Kita tidak boleh marah. Kasihan kan pembantunya. Oh. Makanya komunikasi yang salah kepada pembantu. Banyak orang yang berusaha untuk paham tapi susah untuk memahami. Sederhananya gini, tahu bacaan sholat, tahu kan, tapi pahamnya apa? Tapi kita tidak berusaha untuk memahaminya. Kita tahu kan, wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kita tahu kan itu bacaan sholat, tapi kita tidak berusaha untuk memahaminya. Kita lemah untuk memahaminya. Karena semangatnya itu belum semangat paham, cuma semangat tahu. Yang kedua apa nih? Lemah jiwanya. Apa tuh lemah jiwanya? Dia lemah kalau kalah oleh malas. Tahu tahajud, tapi tetap aja ngorok. Tahu keutamaan menjaga wudhu, tapi tidak mau berwudhu. Tahu keutamaan sodako, tapi tetap aja pelit, medit. Tahu keutamaan membaca Al-Quran, tetap aja sibuk sama WA, medsos. Tahu menjawab ada, tapi malas menjawab itu. Lemah oleh malas, lemah oleh marah. Ada tuh. Dia belajar, dia ngaji, dia sholat, tapi tidak dipahami semua. Jadi ada tuh orang yang semuanya itu tidak dipahami. Ada ngambek aja. Dari SD sampai kuliah ngambek aja. Jadi ngambek aja terus. Ada yang kayak gitu orang tuh. Padahal haji, umroh, tahajud, kenapa? Kalah oleh amarah. Ada juga yang kalah oleh syahwat. Ada yang kalah oleh ketamakan kepada dunia ini. Padahal barang udah ada, beli lagi, pengen lagi. Kalau udah pengen tuh rusak sholatnya. Allahu Akbar. Tuh tas tuh modelnya beda ya, terbaru ya. Ya Allah, belum ada yang punya nih teman. Tapi Sami Allah limah lambat. Harganya kan bisa dicicil. Allahu Akbar. Nyicilnya gimana? Itu diingat dalam sholat, rusak. Untuk mengingat-ingat dunia. Dari sholatnya bahagia udah berhasil menemukan solusi. Browsing solusi sampai habis waktu. Habis waktu dikir, waktu ngaji. Udah punya nih sekarang, udah kebeli. Enggak cocok. Ngambek. Komplain ke sana, komplain ke sini. Habis waktunya. Begitu aja terus. Kerudung ini, warna sepatu harus sama dengan kerudung. Capek. Udah kaos kaki sepatunya.
nanti brosnya. Jadi kapan ingat ke Allahnya? Halo? Halo? Nggak usah tersinggung. Ya ini mah pengamatan. Mudah-mudahan nggak terjadi ke hadirin ya. Jangan celetak-celetuk. Oh itu pengalaman. Ya nggak bisa. Cuma pengamatan. Hah? Tidak ada satupun perkataan kecuali dicatat oleh malaikat pengawas. Hati-hati ibu. Jangan celetak-celetuk itu awal. Di hati juga diketahui oleh Allah tetap jemaah. Hadirin rahimakumullah. Ada ibu dalilnya. Surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu. Kamu berbuat buruk, berbuat jahat untuk siapa? Ya untuk dirimu juga, akan balik ke diri kita sendiri. Jadi kalau kita bicara ini seperti saya ini bicara, ini untuk siapa? Balik ke saya sendiri semuanya. Kalau niatnya baik, perkataan saya baik, ada pahalanya. Kalau niatnya salah, ria, ujub, maka dosa. Walaupun yang disampaikan benar. Kalau cuma saya ngomong tapi tidak mau melakukan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah orang yang berkata-kata apa yang tidak diperbuatnya. Nah, ini bisa nih jadi dosa buat saya nih. Nih. Sedangkan saya tidak bisa membolak-balikkan hati jamaah. Nah, bagaimana saya membolak-balikkan hati? Hatinya aja nggak tahu. Bagaimana perkataan ini bisa masuk ke pikiran hadirin, perasaan? Pikirannya juga nggak tahu saya. Yang bisa menyolehkan Bapak Ibu ya hanya Allah. Saya nggak tahu. Urusan saya tuh bukan menyolehkan Bapak semua Ibu. Urusan saya berusaha hati ini selurus mungkin, yang ikhlas, ria, nggak ada ujub, nggak ada ria, nggak ada sia-sia. Dan yang kedua, sekuat tenaga, sebisa mungkin perkataan yang saya sampaikan ini yang benar, yang Allah sukai. Masih banyak tergelincirnya. Dan yang ketiga, sekuat tenaga saya mengamalkan apa yang saya sampaikan ini. Nah selebihnya hadirin semuanya, jadi paham atau tidak urusan niat Bapak Ibu sendiri ke sini. Kalau niatnya saya pengen tahu nasib saya gimana sekarang, ya boleh. Wih, udah. Ini Bapak cuma ceramahnya aja ini, nggak pernah sesuai omongannya ini. Nah, ya terserah itu, Pak. Semangat masing-masing dan Allah tahu isi hati. Semangat. Kesini capek, semuanya juga Allah hitung. Allah itu akan memberi pemahaman, terserah Allah. Jadi ceramahnya sama tapi berubahnya beda-beda. Allah tahu isi hati kita. Ya. Kita harus kita belajar pemahaman untuk mempelajari, menguatkan pemahaman agama. Kita lemah dalam pemahaman agama, lemah jiwanya, kalahlah oleh nafsu gitu. Hadirin. Baik. Kata Imam Athaillah Al-Iskandariyah pernah mengatakan, kurangilah kesenanganmu dengan dunia supaya berkurang pula pada dunia. Jadi diulang, kurangilah kesenanganmu kepada duniawi supaya berkurang pula kedukaanmu kepada dunia. Itu maksudnya tadi. Ini maksudnya begini. Barang yang paling kita sukai aslinya itu barang yang paling membuat kita menderita. Makin mahal, makin bagus, makin keren, aslinya makin nyiksa. Benar kan, Bu? Hadirin? Siapa yang paling tenang? Siapa yang paling menderita? Tergantung slopnya. Yang kesini pakai sendal atau slop baru, mahal, belum lunas, lebih gelisah dibanding dengan yang kesini pakai sendal lepet.
Benar tak? Tak betul. Bukannya tidak boleh punya yang bagus. Mana yang lebih menenteramkan jiwa? Pakai gelang berlian atau pakai karet gelang? Ayo. Hah? Pakai karet gelang kan? Iya, pakai karet gelang lebih menenteramkan. Bu, nggak usah disembunyikan, Bu, yang pakai gelang, Bu. Terserah ibu, sok aja punya gelang, yang jangan itu nyiksa. Apa kalau punya yang bagus? Riaknya yang salah. Kita jadi ingin diketahui orang. Makin ingin dipuji itu makin tidak bahagia, Ibu. Maaf gini, makin centil teh, orang centil itu makin sengsara. Husuan mana coba? Sholat atau dangdan? Coba jawab. Jangan pakai bohong ya, Allah tahu nih. Apa yang ibu jawab? Udah gini aja. Kalau jawab ibu terpaksa tidak jujur nih. Maaf gini aja. Tidak boleh saya bertanya yang membuat orang lain jadi terpojok. Maaf ya Bu ya. Tapi ibu jawablah sendiri di hati. Oh gini jawabannya. Sholat mana? Khusyuk mana? Sholat atau dandan? Cukup. Jangan dijawab ya. Jawab di hati aja. Karena gini, kalau ngomong pasti nyari temen ibu-ibu nih. Kok ibu nggak jawab? Jadi mengotori hati, Bu. Ya, gini, bukti kita makin ingin dinilai orang itu biasanya kita beli barang punya sesuatu, ingin dipuji oleh orang, tapi buat apa? Sekarang orang memuji kita terus untuk apa? Sedangkan kita mati-matian beli barang, nyicil demi dipuji. Padahal nyicilnya aja nyesek. Dan yang muji belum tentu muji juga. Yang pengen kita dipuji belum tentu muji. Udah penuh gitu kalau dia memuji tidak bantuin cicilannya, ya kan? Paham Bu? Bener gak Bu? Terus apaan? Miliki dunia untuk bisa membuat kita dekat dengan Allah, silakan. Tapi kalau memiliki dunia yang buat kita nelangsa, menderita jadria, belum juga ujub. Ujub itu merasa diri spesial. Ini hasil jerih payah saya, ini ide saya, ini perjuangan saya, ini adalah kecemerlangan saya, semuanya saya. Allahnya nggak dilibatin. Kita bisa mikir tuh karena Allah yang mengasih pikiran. Kita bisa bekerja keras karena Allah mengasih tenaga. Kita bisa berbuat banyak karena Allah memberikan kekuatan. Hati-hati, dikasih dunia ngaku-ngakunya punya saya. Punya siapa? Kita nggak punya apa-apa. Diri ini aja bukan punya kita. Benar kan Bu? Kalau diri ini punya kita, jangan menua dong. Ya kan? Bukan punya kita. Makanya kita jadi menua karena milik Allah yang ngatur. Udah. Lihat dunia mah biasa-biasa aja. Semuanya milik Allah. Dunia ini ujian, hadirin, sepenuhnya ujian, bukan tanda kesuksesan. Sukses itu kalau lulus ujian. Tuh, beberapa menteri tuh nggak lulus kan? Bener kan? Ada beberapa yang kemarin yang dipanggil Pak Prabowo tuh. Benar, Bu? Hati-hati. Diberikan bagus, kulit bagus, rambut bagus, wajah bagus, kecenderungannya lebih orang kan kecenderungannya ingin memperlihatkan yang dianggapnya istimewa. Dan itu capek. Sedangkan orang bahagia itu innallaha la yanduru illa suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu. Gitu. Harta juga milik Allah. Tapi Allah melihat apa? Hati dan amalmu. Kata Allah tuh, hadirin. Oh, Bapak. Jadi kalau punya dunia ini harus bisa menjaga hati
dan jadi amal soleh. Paham hadirin ya? Bolehkah kita punya mobil bagus? Ya boleh dong, kalau dikasih oleh Allah. Jangan sampai mobilnya lebih berharga daripada yang punyanya. Tidak sedikit tuh koruptor mobilnya bagus, mobilnya keren, tapi yang punyanya maling, tidak keren sama sekali. Pelacur juga begitu. Ada yang punya tasnya bagus, tapi yang punyanya enggak bagus. Dunia ini apa ya? Dunia ini hanya sandiwara, panggung sandiwara. Lah itulah, udah. Itu mencerminkan daripada emang arti dari dunia itu sendiri. Jangan terpesona sama dunia ya hadirin. Punya boleh, mensyukuri harus, tapi jangan mengagung-agungkan dunia. Hadirin, kita jangan sampai terlena oleh kehidupan dunia. Kita gunakan sebaik-baiknya dunia itu untuk bekal nanti kita di akhirat nanti, sebagai ladang amal kita untuk di akhirat nanti. Jangan sampai kita terlena dengan terlalu cinta, terlalu senang kepada dunia, pada akhirnya menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah penderitaan. Sekali lagi hadirin, gunakanlah dunia sebaik-baiknya untuk bekal di akhirat nanti, dan titip jangan terlalu cinta dunia. Hadirin rahimakumullah, itulah yang bisa saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.